Oke, seperti biasa ya, saya akan memberikan market news ya, serta prediksi baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menginformasikan mengenai sentimen market yang berkembang saat ini. Sentimen market yang berkembang saat ini tidak berubah seperti yang kemarin, masih berkaitan erat dengan kenaikan tarif ya. Cuma ada sedikit perbedaan, di mana sebelumnya kita tahu pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko yang sebelumnya telah disuspend atau ditunda selama 1 bulan mulai berlaku di hari Selasa kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, Trump juga menambahkan tarif terhadap China yang awalnya 10% ditambah 10% jadi sekitar 20%. Namun ada perubahan sedikit. Trump kemarin semalam mengatakan bahwa akan menunda tarif terhadap produsen otomotif dari Kanada dan Meksiko. Ya, kita tahu bahwa untuk otomotif saja dari Kanada dan Meksiko dikenakan beban sebelumnya adalah 10%. Dan beliau mengatakan semalam akan menunda mengenakan tarif produsen otomotif tersebut selama 1 bulan. Dan mulai berlaku di tanggal 2 April nanti, prediksinya ke sana. Selanjutnya juga kita tahu semalam ada beberapa rilis data, ya, ada ISM dan ada ADP Non-Farm Employment Change. Oke, itu tadi mengenai sentimen market. Sekarang bagaimana perkembangannya terhadap pergerakan market? Yang pertama saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback. Seperti tadi saya katakan bahwa semalam ada 2 rilis data, ada ADP Non-Farm Employment Change. Ini yang dirilis sangat buruk. Karena kenapa? Pada bulan sebelumnya sebesar 186.000, diprediksi 144.000, namun aktualnya atau kenyataannya hanya sebesar 77.000. Dan ini merupakan level terendah selama 4 tahun ke belakang. Ini menandakan apa? Bahwa dengan kenakan tarif Trump terhadap beberapa negara-negara atau produsen barang-barang yang masuk ke Amerika telah membebani sektor tenaga kerja Amerika. Namun sekarang mengejutkan, jam 10 ada rilis data ISM Service PMI. Ini merupakan data sektor jasa di Amerika. Ini dirilisnya meningkat dari 52,8, dirilisnya 53,2. Ini bagus. Ya. Namun hal tersebut langsung membuat dolar Amerika langsung anjlok. Pelemahan dolar Amerika kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 105.28. Pagi ini merosot dia ke level 103.27. Cukup jauh udah merosotnya. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih akan berpeluang melemah. Tertekan dia. Sasarannya paling dekat adalah menjebol level psikologis 103.00. Jika berhasil di break akan menuju ke level 102.70 sampai dengan level 102.50 menurut indeks dolarnya. Ya. Namun kondisi dolar akan diuji nanti malam. Ya, nanti malam akan ada dari data unemployment claim. Ya, data pengangguran mingguan. Ya, yang diprediksi good for dolar Amerika. Karena pekan sebelumnya pengangguran Amerika sebesar 242.000, diprediksi akan turun menjadi 234.000. Ya, tapi kalau saya lihat secara teknikalnya potensi penguatan dolar Amerika masih terbatas. Karena kenapa? Begitu dia melakukan Selasa kemarin, negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan China akan melakukan serangan balik. Ini menandakan apa? Akan terjadi perang dagang global. Pastinya kita tahu, jika kondisi global seperti tadi tidak menentu, pasti aset safe haven akan semakin diburu. Oke, untuk kondisi dari dolar Amerika. Lalu bagaimana terhadap pergerakan market yang lainnya? Yang pertama terhadap gold atau emas, ya. Emas kemarin pergerakannya sekitar 35 poin. Tertinggi 2929. Ya, low-nya 2894. Kurang lebih sekitar 35 poin. Secara teknikal, posisi pergerakan dari gold atau emas masih berpeluang naik. Trennya masih bullish. Ya. Saat ini masih berada sideways dia, ya, 2915 sampai dengan 2925 pagi ini, sesi Asia. Dan kalau saya prediksi secara teknikal di hari ini, potensi ke level 2935 sampai dengan level 2945 akan terbentuk di hari ini.
Nanti di sisi Amerika akan menentukannya. Kalau penurunannya bagaimana, Pak? Kalau penurunannya, dia akan mencoba level psikologis kembali di 2900 dan low yang kemarin 2894. Jika level 2894 berhasil di break, akan menuju ke level 2881. Itu dari sisi support dan resistennya, dari sisi teknikal. Namun dari sisi fundamental yang tadi saya katakan, wait and see, akan rilis data jobless claim. Oke, perlu digarisbawahi yang tadi saya katakan, kondisi global saat ini tidak menentu, mendukung aset safe haven terus melanjutkan kenaikannya. Dan saat ini yang dipilih aset safe havennya adalah gold dan yen. Dua itu. Oke, itu perkara harga gold atau emas. Lalu pergerakan harga minyak. Minyak justru terbenam dia, turun dia. Saat ini pergerakan harga minyak sudah berada di level 66. Karena kenapa? Yang pertama, kekhawatiran perang dagang yang tadi sudah saya informasikan menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar. Itu yang pertama. Ini menyebabkan permintaan merosot turun drastis. Di satu sisi, perdamaian antara Rusia dengan Ukraina sudah mencapai kesepakatan, plus Amerika sudah menarik bantuan militernya dari Ukraina. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi yang sebelumnya Rusia produk minyaknya distribusinya ke Eropa kan di stop oleh Amerika dan mulai diringankan. Ini menyebabkan apa? Pasokan Rusia sudah mulai membanjiri pasar. Sedangkan di satu sisi permintaannya berkurang. Kita tahu hukum ekonomi, kalau barangnya banyak tapi permintaannya sedikit, maka barang tersebut akan turun murah seperti itu. Selanjutnya, faktor yang menekan pergerakan dari harga minyak, kita tahu semalam ada rilis data crude oil inventory. Ya, yang sebelumnya minus 2,3 juta barel, semalam dirilis plus 3,6 juta barel. Ini semakin menekan pergerakan harga minyak. Namun kalau dari sisi teknikal, di time frame daily sudah sangat oversold. Jadi potensinya naik bisa terjadi di hari ini. Itu untuk kondisi dari pergerakan harga minyak. Lalu untuk mata uang, untuk di euro, teman-teman perhatikan, euro bergerak terus dia, bullish dia, trennya strong bullish dia. Ya, karena kenapa? Yang pertama, di Jerman, kita tahu Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Jerman menambah anggaran belanja terutama untuk infrastruktur sebesar 500 miliar euro. Jadi otomatis akan mendongkrak kondisi mata uang euro. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ditambahkannya beban tarif sebesar yang tadi saya katakan 20% terhadap Uni Eropa, Bank Sentral Eropa juga diprediksi ya akan melakukan serangan balik, namun diwaspadai. Kenapa saya katakan diwaspadai? Karena hari ini akan ada agenda Bank Sentral Eropa akan memangkas tingkat suku bunganya dari 2,90% akan dipangkas sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Jika memang dipangkas sesuai ekspektasi, maka euro akan melemah terbatas. Namun imbas pelemahan dolar, potensi strong bullish di euro masih berpeluang berlanjut. Itu untuk di euro. Lalu pound sterling senasib dengan euro, ya, di mana mata uang pound sterling ini terdongkrak menguat dia imbas pelemahan dari dolar Amerika. Yang pertama, dan yang kedua, beberapa rilis data ekonomi Inggris dinilai positif. Ini semakin mendukung penguatan dari pound sterling. Lalu di yen pergerakannya juga cenderung menguat karena apa? Sikap hawkish Bank Sentral Jepang belum berubah, di mana ekspektasi akan ada wacana menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali lagi di tahun 2025 ini. Dan statement beliau ini juga didukung dengan apa? Rilis data ekonomi Jepang dan tingkat inflasi Jepang yang masih tinggi. Ya, jadi potensi untuk pergerakan harga mata uang yen terhadap US dollar masih akan melanjutkan penguatannya untuk yen. Lalu Aussie juga mulai bergerak menguat dia. Ya, karena kenapa? Imbasnya pelemahan dolar Amerika mendukung penguatan dari Aussie, itu yang pertama. Yang kedua, rencananya China akan melakukan serangan balik yang lebih daripada sebelumnya. Kita tahu sebelumnya Amerika membebankan sebesar 10%, lalu meningkat jadi 20%. Pada saat 10%, China membalas 15%, dan saat ini Amerika membalas dengan 20%, dan diprediksi China akan lebih tinggi dari 20%.
Ini yang mendukung penguatan dari Aussie. Ya. Lalu bagaimana dengan indeks saham Amerika? Indeks saham Amerika kemarin mulai bergerak naik tapi terbatas. Ya. Untuk Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,1%, S&P juga sama 1,1%, sedangkan Nasdaq naiknya 1,5%. Karena kenapa? Para pelaku pasar masih soft, masih terbatas untuk aset berisiko. Seperti yang saya katakan, saat ini yang menjadi primadona adalah aset safe haven. Nikkei dan Hang Seng cukup menarik. Sebelumnya Goldman Sachs juga memprediksi Hang Seng tertinggi di tahun ini 24.000, namun berhasil di break. Pagi ini Hang Seng sudah all time high kembali 24.100, ya. Potensinya akan kembali melanjutkan kenaikannya. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, rencana pemerintahan China akan lebih tinggi membubarkan tarif ke Amerika. Ini yang mensupport indeks saham Hang Seng untuk melanjutkan kenaikannya. Namun antisipasi. Tadi pagi sudah terjadi open gap up sekitar 200 poin. Ya, secara teknikal yang tadi saya katakan, Hang Seng sudah overbought. Jadi kalian bisa informasikan untuk di Hang Seng untuk medium term dan long term good for sell. Ya, jadi teman-teman bisa jual di Hang Seng. Ini sangat bagus. Nikkei pergerakannya masih cenderung sideways. Saat ini berada di level 37.200 sampai dengan level 38.500 potensinya. Dan di hari ini potensi pergerakan Nikkei masih berada di range. Ini juga cukup bagus. Karena kenapa? Sesuai dengan range tersebut, nasabah bisa melakukan trading pada level range tersebut. Ya, oke. Lalu saya informasikan ke teman-teman, nanti malam kita akan kembali mengadakan webinar plus live trading, rilis data di Blastclick. Linknya seperti biasa akan di-share di grup. Baik, itu untuk market review baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa teman-teman forward ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian. Ada yang mau ditanyakan seputar market? Silahkan.